Komisi 6 DPR RI menyetujui rancangan undang-undang tentang perubahan ketiga atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara. Dan untuk mengetahui rapat paripurna DPR RI sudah ada koresponden CNN Indonesia Desi Aritonang. Selamat pagi menjelang siang Desi, apakah salah satu poin di RUU ini diatur pembentukan Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara atau Danantara? Ya, selamat siang Maggie. Memang betul saat ini pembahasan rancangan undang-undang tentang pembahasan ketiga. Perubahan ketiga maksud kami atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 itu tentang BUMN telah selesai dan untuk disetujui menjadi undang-undang. Di mana pada 30 Januari sampai 1 Februari 2025 yang lalu itu berbagai pembahasan draft RUU ini telah berlangsung melalui rapat dengar pendapat umum bersama pakar dan juga akademisi dan membahas daftar inventarisasi masalah yang sebanyak 2.411 DIM serta rapat perumusan dan sinkronisasi. Dan pada pagi hari ini telah dimulai di mana RUU BUMN ini masuk dalam pembicaraan tingkat 2 atau rapat paripurna di mana yang telah disepakati sebelumnya oleh 8 fraksi bersama dengan pemerintah dalam rapat kerja tingkat 1 pada Sabtu lalu. Sebelum saya masuk ke dalam BP Danantara, Maggie, izinkan saya bisa menyebutkan beberapa poin penting yang akan dibahas dalam pembicaraan tingkat 2 atau rapat paripurna kali ini. Sekitar ada 11 poin penting substansi pokok dari RUU BUMN ini di mana adanya pembahasan atau perluasan definisi BUMN, optimal menjalankan tugas, kemudian penambahan definisi, mengatur tentang anak usaha BUMN dan penambahan definisi. Iya, kita lihat saat ini boleh saya gambarkan Menteri Keuangan Sri Mulyani bersama juga Wamen Keuangan dan tadi juga sempat ada disebutkan pidato maksud kami Menteri BUMN Erick Thohir juga menyebutkan dalam pengesahan RUU BUMN tadi menjadi undang-undang. Di mana poin yang lainnya adalah mengenai pengaturan bisnis judgment rule, pengelolaan aset BUMN sesuai prinsip tata kelola perusahaan yang baik, pengaturan SDM BUMN di mana bisa memberikan peluang bagi penyandang disabilitas, masyarakat setempat dan juga pekerja perempuan. Dan juga dalam pokok penting dari RUU BUMN juga membahas adanya pengaturan terhadap aksi korporasi yang meliputi penggabungan, peleburan, serta pengambil alihan dan pemisahan seperti adanya juga privatisasi BUMN. Dan ada juga pengaturan tentang pengawasan internal dan komite audit dan juga adanya kewajiban BUMN dalam tanggung jawab sosial seperti kepada UMKM, koperasi dan juga masyarakat. Maggie, kalau dalam poin substansi pokok Undang-Undang BUMN juga membahas adanya pengaturan Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara atau Danantara, di mana membahas tentang holding investasi, operasionalnya, restrukturisasi, privatisasi, dan pembentukan anak perusahaan sampai pembubaran dari BUMN. Nah, kalau menelisik RUU BUMN ini segera disahkan, bisa disebutkan bahwa ini untuk mempercepat terbangunnya atau terbentuknya Badan Pengelola Investasi Danantara, di mana pada draft atau RUU BUMN pada pasal 3L, 3M, dan 3N itu disebutkan bahwa organ badan dari BP Investasi Danantara itu akan terdiri dari Dewan Pengawas dan juga Badan Pelaksana, di mana Dewan Pengawas itu disebutkan akan diketuai oleh Menteri BUMN dan juga akan ada perwakilan dari Kementerian Keuangan serta anggota yang ditunjuk oleh Presiden. Sementara untuk Badan Pelaksana akan diisi oleh pihak profesional dan tidak boleh ada pihak dari partai politik. Dan selain itu untuk pasal dari 3F itu untuk yang mengatur BP Danantara ini ada juga aturan modal BP Investasi Danantara yang berasal dari penyertaan modal negara dan sumber lainnya yaitu berupa dana tunai, barang milik negara dan saham milik negara. Modal dalam RUU tersebut, modal negara yang disebutkan dalam RUU BUMN tersebut disebutkan paling sedikit sebesar 1.000 triliun rupiah, Maggie, di mana angka itu berasal dari konsolidasi BUMN di tahun 2023 yang tercatat sebesar 1.135 triliun rupiah. Dan juga Danantara diharapkan dapat melakukan investasi langsung dan tidak langsung dalam pasal 3F tersebut dan dapat bekerja sama dengan holding investasi dan juga pihak ketiga lainnya.
Dan dalam pasal itu juga disebutkan bahwa keuntungan maupun kerugian dari investasi yang dilakukan oleh Danantara merupakan keuntungan atau kerugian yang dihadapi atau yang diterima sendiri oleh badan atau BP Danantara, bukan sebagai keuntungan atau kerugian dari negara. Dan kenapa ini menjadi penting Danantara untuk disegerakan dibentuk, walaupun Komisi 6 dan pemerintah juga belum bisa menyebutkan apakah kuartal 1 2025 BP Danantara ini segera dibentuk. Namun urgensinya dari RUU BUMN, maksud kami Undang-Undang BUMN ini menjadi membahas juga mempercepat pembentukan BP Danantara itu karena banyaknya target pemerintah yang ingin dicapai. Salah satunya ujung tombaknya adalah target pertumbuhan ekonomi dari Presiden Prabowo Subianto sebesar 8%. Dan untuk mencapai itu salah satunya didorong dari investasi, di mana dalam target RPJMN sampai 2029 itu targetnya ada sebesar 13.000 triliun rupiah target investasinya. Dan itu akan bisa dicapai dengan adanya atau keberadaan dari BP Investasi Danantara yang nantinya diharapkan mereka bisa lebih go global dalam melakukan aksi korporasi dan bisa setara dengan Temasek Holding maupun Kasana yang dari Malaysia, sehingga nantinya ujungnya akan bisa mendorong penyerapan tenaga kerja, penambahan penciptaan lapangan kerja, dan ke pertumbuhan ekonomi. Kita lihat nanti akan seperti apa harapannya. Pengawasan dari BP Danantara ini juga bisa terus berlangsung. Disebutkan oleh Komisi 6 bahwa pengawasan nanti akan berasal dari dari DPR maksud kami, dan juga dari Badan Pemeriksa Keuangan dan juga dari Menteri BUMN itu sendiri. Nanti kita akan pantau lagi seperti apa perkembangan dari Undang-Undang BUMN ini dan BP Danantara selanjutnya. Maggie. Baik, kami akan terus memantau dampak dari Undang-Undang BUMN yang baru saja disahkan. Terima kasih Desi Aritonang atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali.